perjalanan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang panas. Panas karena dosa-dosa kita diampuni, panas karena cuaca. Panas juga di Indonesia karena situasi politik. Macam-macam gejolak yang terjadi, dan kita melihat bahwa kemunduran agama ini, percekcokan, perkelahian terjadi senantiasa dalam kehidupan kita internal Muslim. Saya berkeliling Indonesia ini sekarang saya ada di Keranggan. Besok malam saya di Maluku Utara. Saya akan terbang subuh. Saya ke Maluku Utara sampai tanggal 18 Ramadan. Saya sudah WA ke Pak Zakaria. Ini jadwal saya safari Ramadan di Maluku Utara sampai ke Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Sofifi, bahkan kampungnya Dorce Gamalama. Ceramah di sana. Kemarin di Medan, sekarang di Jakarta, besok di Maluku. Tahu persis bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia ini. Bukan mengalami kemajuan, kehidupan kita ini mengalami kemunduran. Betul kita beribadah, tapi fokus ibadah kita adalah tergantung kepada penguasa. Inilah sebabnya Nabi SAW, barang siapa senang menyambut bulan suci Ramadan, maka haramullahu jasadahu ala niran. Dosa-dosanya diharamkan terhadap neraka. Ini satu jaminan yang Allah berikan kepada umat Islam, bahwa ada 4 manusia yang diberikan keberuntungan pada waktu memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bayi-bayi yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Bukan cuma bayi orang Islam, bayi orang kafir pun mendapatkan berkah ketika dilahirkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang kafir yang diberi hidayah memeluk Islam di bulan Ramadan. Itulah sebabnya kami sekeluarga sangat beruntung mengingat peristiwa 19 tahun yang lalu, 2006, bagaimana kami mendapat hidayah, bagaimana Allah berikan petunjuk. Detik-detik terakhir 15, 16, 17 Ramadan, saya hanya berjumpa dengan seorang penjual ikan. Detik-detik terakhir inilah kami datang ke masjid-masjid meminta pengurus masjid mensyahadatkan kami. Tak ada yang berani. Bahkan saya datang kepada Kakan Depak, dulu namanya Kakan Depak, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya datang ke beliau, Pak Haji, tolong Islamkan kami. Apa kata beliau? Saya tidak berani mengislamkan Bapak. Kami tidak berani. Datang lagi kepada ustadz yang lain, tidak berani. Karena kondisi kehidupan di sana lebih mayoritas beragama Kristen. Bahkan di Palu, Sulawesi Tengah hampir 50-50. 40 dan 60%. Jadi orang berpikir kalau mengislamkan kami pasti terjadi persoalan pergeseran aspek sosial yang mereka pikirkan. Maka di bulan itulah kami sangat beruntung bahwa bulan itulah Allah menghentikan langkah kami dari kehidupan kafir dan kami masuk Islam. Dosa-dosa kami diampuni oleh Allah. Dosa saya, dosa istri, dosa anak-anak, kami sekeluarga, dosa kami diampuni oleh Allah. Banyak kiai mengatakan, ulama mengatakan, orang yang masuk Islam, dosanya waktu masih kafir, masih tercatat. Ketika mereka masuk Islam, dari kertas putih, mereka tidak ada dosanya lagi, seperti bayi. Saya percaya itu. Saya percaya, tapi saya lebih percaya bahwa dari kafir sampai bersyahadat, dosa kami diampuni. Tapi setelah kami masuk Islam, ke sana dan akan mati dalam keadaan Islam, tidak ada yang menjamin. Maka Islam selalu memberikan, tidak ada konsep juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu belum tentu selamat. Tidak ada konsep juru selamat. Cari selamat masing-masing. Betul, orang yang masuk Islam dosanya diampuni, tapi setelah dia Islam tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin konsep hidupmu, cari nafkah, apalagi akhirat. Lalu dalam filosofis prinsip saya pribadi, saya katakan Allah tidak menjanjikanmu dolar, Allah menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan
dolar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wasolati innallaha ma'asabirin. Kesabaran. Bagaimana orang Islam itu masuk Islam, orang dari kafir mendapat hidayah masuk Islam, karena latar belakang ibu bapak saudaraku dan saya sama-sama dari nenek moyang kita, dari kakek kita, dari buyut kita, semua regeneration orang Asia, bukan latar belakang Islam. Datangnya Nabi Muhammad, barulah kita mengenal Islam. Menjadi Islam, orang di Asia tadinya kafir, kemudian dapat hidayah. Apalagi kami yang bukan Islam, lalu Allah kasih hidayah bertepatan di bulan Ramadan. Man pariya bidukuli Ramadana haramullahu jasadahu ala niran. Oh, hadis ini tidak sah, tidak sahih. Hadis ini bukan hadis Nabi. Banyak yang pertentangkan, banyak yang menjawab. Tapi yang kami tahu dalam kitab yang kami baca, Durratun Nasihin, Dokoikul Akbar, bahwa orang yang betul-betul mendapat hidayah, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, man pariya bidukuli Ramadan, mereka senang ketika menyambut bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci, man pariya bidukuli Ramadan haramullahu jasadahu ala niran. Senang mereka masuk bulan suci Ramadan, dan tubuh mereka, jasad mereka itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Oh, ini hadis yang tidak sah. Mau sah atau tidak, itulah pemikiran ulama. Jasadahu ala niran, dosanya diampuni ketika dia senang saja. Dia senang, dia belum melakukan, dia senang. Anak saya tadi gelisah, saya kasih contoh. Anak saya gelisah kenapa? Mengantuk. Dia tinggal bisik-bisik sama saya, kapan habis ini? Kenapa? Karena masih kekanak-kanakan, mengantuk. Saya kutih hidungnya, kupingnya. Dia diam. Duduk situ sampai habis saya ceramah. Belajar disiplin dari kecil, tumbuh sampai besar, disiplin. Mengantuk atau mau mati karena puasa, tidak ada orang puasa mati. Saya saja sudah diponis dokter jantung berat, belum mati-mati. Bahkan saya sering minta mati, tidak mati. Ada ustadz yang sering ceramah yang mengatakan rokok itu haram, merokok itu, mulut itu adalah tempat bernapas, mati duluan dia. Siapa namanya? Jasid atau siapa itu? Itu yang suka-suka berkelahi di YouTube mereka itu. Ya, rokok diharamkan, bukan itu yang diharamkan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Jadi konsep orang masuk surga itu jangan berlomba-lomba rindu, jangan pakai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Satu, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Jaga lisan kita ini, kata-kata. Kita tidak hanya puasa lapar dan haus, tapi kita juga menjaga kata-kata. Jangan sampai kata Nabi, puasa kita cuma memperoleh pahala lapar dan haus. Nah, itu sebabnya surga merindukan. Surga yang rindu, bukan kita yang rindu ke surga. Bukan. Pakai konsep surga yang merindukan kita. Saya tidak ada pikiran untuk masuk Islam. Perhatikan baik-baik. Saya dan keluarga tidak ada pikiran, tidak ada assumption untuk masuk Islam. Tapi Allah yang rindu kepada kita sekeluarga. Allah surga yang rindu kepada kami sekeluarga. Lalu dibentangkanlah hidayah. Ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasyau ila siratim mustaqim. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kami tidak berpikir untuk masuk Islam. Artinya tidak ada pikiran untuk masuk surga. Surga yang rindu. Surga yang rindu. Ini konsep Indonesia ini makin kacau ke depan keislaman kita. Ulama dengan ulama berkelahi. Ustadz dengan ustadz saling singgung. Kenapa? Ustadz dengan ustadz saling singgung. Saya bilang kepada kawan-kawan yang mualaf, jangan pernah terpengaruh. Walking on the right track. Kita tetap saja berjalan pada jalan yang lurus. Jangan pro kepada yang kunut, jangan pro kepada yang tidak kunut. Kita yang dikasih hidayah, surga yang rindu kepada kita. Jangan pernah masuk dalam konflik internal kita. Bela saudara-saudara kita, suruh mereka bersatu, jalin ukhuwah Islamiyah. Biarkan surga yang rindu kepada kita. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran.
Itulah jangan heran di bulan suci Ramadan ini semua masjid ribut, orang tadarus, orang tadabbur Quran. Tapi lepas daripada bukan bulan puasa, Pak Imam bisa jamin sunyi, Pak. Habis sholat isya nggak ada bunyi masjid, sunyi. Karena seorang muslim tahu di bulan inilah mujizat terbesar diturunkan, Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Semua firman Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Pertama, Ramadan yang pertama diturunkan su'ub Ibrahim. 6 hari kemudian, malam yang ke-6 diturunkan 700 tahun kemudian Taurat Musa di Bukit Tursina. Diberikan Taurat itu di Bukit Tursina. Ketika Allah kasih Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, Allah berkata, Musa, ini atau itu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrukhum zulmatani. Musa, kami berikan engkau Taurat, bimbing bangsa biadab Bani Israel. Tapi ketahuilah, ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrukhum zulmatani. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Faqala Musa, Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan. Wa ma julmatani ya Rabbi, bertanya lagi Musa, untuk menerangi 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi umat Muhammad dari kegelapan kubur dan siksa hari kiamat. Apakah Musa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Jaraknya 4076 tahun dari Musa sampai Nabi Muhammad. Belum pernah jumpa. Musa pun kaget ketika Allah katakan ummata Muhammadin, umat Muhammad. Jauh dari pandangan Musa, dari pikiran Musa membayangkan mana laki-laki yang bernama Muhammad ini. Tidak ada dalam catatan para nabi. Barulah sekarang ini muncul 4076 tahun kemudian datanglah umat Muhammadin, umat Islam. Diberikan Taurat itu di Bukit Tursina. Kaget Musa bertanya, siapa Muhammad itu? Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi yang kemudian membimbing umat dari suku, kaum, bangsa dan bahasa maka ujung ke ujung dunia. Inilah sekarang umat Islam. Semua ahli kitab tahu sejarah itu, bahwa Nabi yang terakhir yang akan datang menyempurnakan semua kitab-kitab samawi adalah Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sering berdakwah kemana-mana. Beruntung kita beragama Islam. Ini bukan agama nenek moyang, bukan agama nenek moyang. Ada orang bilang, oh ini Islam nenek moyang, ini mualaf. Oh, siapa yang ngaku mualaf? Tidak ada dalam kamus Al-Quran itu mualaf, istilah mualaf. Tidak ada. Yang ada muhtadin. Mayah dilau papuan muhtadin wa mayutlil faulaika humul khasrun. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Mualaf. Habis bujukannya murtad lagi. Nah, ini kalau mualaf. Jadi saya tidak percaya dan saya tidak terima kalau dipanggil mualaf. Satu, kalau kita ada perbedaan, saya Islam nenek moyang, kamu mualaf, kamu Islamnya asli, saya tidak. Oh jangan. Istilah mualaf ini jadi bahan lawakan, pelawak sering pakai. Oh, kamu kayak mualaf. Jadi mualaf itu identik dengan satu, bodoh. Yang kedua, imannya lemah. Yang ketiga, mualaf itu identik dengan susah. Datang ke masjid minta-minta, itu identik dengan itu. Karena banyak orang yang masuk Islam cuma mau kawin. Banyak masuk Islam hanya ikut-ikutan. Banyak yang masuk Islam menghindar dari kesusahan, datang ke Islam, dia pikir kalau masuk Islam di sana akan dapat pertolongan. Insya Allah, saya sudah bilang berulang-ulang, tidak ada juru cari selamat masing-masing. Tidak ada urusan dengan kondisi negara yang begini. Kita hidup di tengah banyaknya dusta dan kemunafikan. Ya, ada yang bertanya, Ustadz percaya rezim Prabowo? Insya Allah saya percaya ada cahaya ke depan. Amin ya Rabbal. Karena Prabowo punya menteri-menteri ini orang-orang yang berkompeten, termasuk Menteri Agama. Ini kawan saya, Prof. Nasaruddin Umar.
Yang pernah Bapak Ibu beli buku saya, itu yang memberi sambutan Profesor Dr. Nasruddin Umar. Sekarang sudah jadi Menteri Agama. Beda dengan menteri yang dulu. Bahlul, siapa ini? Yakut. Nggak apa-apa, itu bukan wahabi di lisan. Itu tidak merusak kata-kata saya, karena ini dakwah. Dan itu fakta. Amin ya Rabbal. Kalaupun berdosa, yang mengaminkan juga berdosa kita. Sudah, kita kan sudah buka puasa tadi. Nanti kita tutup besok lagi, insya Allah. Tapi yang namanya batil tetap batil. Batil tetap batil. Hak kita tegakkan. To revive the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang batil. Nah ini dia. Jadi ketika Taurat diturunkan, 500 tahun kemudian, malam ke-12 diturunkannya Zabur Daud. Malam yang ke-12. Zabur Daud diterima oleh Nabi Daud. Atau di kitab Kristen disebut dengan kitab Mazmur. Atau di kitab Yahudi mengatakan Mizmor. Kemudian dari kitab Zabur ini malam yang ke-12, 1600 tahun kemudian diturunkanlah Injil, Gospel. Injil ini diturunkan pada malam ke-18, diterima oleh Nabi yang bernama Isa alaihissalam. Jadi Injil itu bukan kitab orang Kristen. Injil itu adalah kitab umat Islam. Suratnya jelas, surat Maryam, An-Nisa, semua surat yang bersinggungan dengan Kristen dan Al-Masih itu adalah Injil. 1200 tahun kemudian, malam ke-27, malam Baroah, malam ganjil, diturunkannya, disempurnakannya Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bainati minal huda wal Qur'an. Pembeda antara hak dan batil. Sempurnalah kitab samawi. Jadi Injil itu disempurnakan dalam Al-Quran. Kami masuk Islam karena kami mencari tahu dasar kebenaran ini dan meminta kepada Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami kesabaran. Jadi modal dalam Islam ini cuma satu: sabar, jujur, dan selalu setia. Jujur dalam mempertahankan keyakinan tauhid. Kami kemana-mana berdakwah, alhamdulillah, satu demi satu dosa-dosa kami diampuni. Amin ya Rabbal. Tertutup dosa-dosa kami. Pergi berdakwah kemana-mana, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan sehat Pak Imam. Pulang dari sini kemarin, saya masuk rumah sakit. Saya WA ke beberapa pengurus. Saya di ICU Pak. Tidak sadar, dokter sampai ngomong, Bu, nanti kita lihat besok pagi kalau bapak ini masih hidup. Istri saya sampai menangis. Semua kaki ini penuh dengan infus. Kaki ini infus. Habis urat-urat di badan saya semua diinfus. Dalam hati saya, alhamdulillah. Kalaupun saya kembali malam ini, jumpa saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa kami melihat wajah Rasulullah. Diam saya di kamar yang sunyi ICU. Tidak boleh dikunjungi oleh istri. Mohon maaf, sampai buang air pun sudah kami tidak sadar. Inilah penyakit yang bertahun-tahun baru saya sadar. Ya Allah, bukan cuma Engkau ampuni dosa-dosa kami, semua yang dari kafir dalam tubuh ini Engkau bersihkan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ibu bapak, mendapatkan iman Islam itu tidak mudah. Bukan hanya diuji, bukan cuma dicaci maki, difitnah, tapi juga kita akan bertanggung jawab mengenai tubuh kita ini yang pernah berdosa di hadapan Allah, memakan makanan haram. Awas, nanti kita masuk Islam dibersihkan oleh Allah. Bukan berarti kita puasa begini sudah bersih, tidak. Dosa ini ibarat baju yang saya pakai, gamis yang saya gunakan, dari rumah sudah disetrika, dicuci bersih, sebentar kena keringat, penuh keringat, bau keringat, mulai berdaki. Nah itulah hidup manusia, muslim maupun orang kafir sama, sindur pelaku dosa. Setiap saat kita berbuat dosa. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Apa itu? Puasa, saum Ramadan. Nafsu kita diberi rahmat oleh Tuhan. Lalu ibu bapak bertanya, apa orang kafir juga puasa? Puasa Pak Imam. Puasa. Orang kafir puasa, tapi jarang dia puasa. Ada satu gereja yang setiap harinya, hari Sabat, hari Sabtu, dia berpuasa.
sepanjang umur dunia ini dia berpuasa. Gereja Adventis. Bahkan mereka lebih kritis daripada orang Islam dalam soal dietary, soal makan. Mereka tidak minum kopi, mereka tidak minum teh, hanya air putih. Mereka juga tidak memakan daging. Mereka tidak memakan binatang hewan yang berkuku belah. Kambing, sapi, semua daging di dunia ini mereka tidak makan. Itu paling enak kalau mereka masuk Islam. Mereka lebih secret, mereka lebih hati-hati dalam persoalan makanan. Gereja Adventis. Dan setiap hari Sabtu dia berpuasa. Bagaimana konsep orang kafir berpuasa? Protestan Adventis berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Ya, saya masih pendeta dulu berpuasa dari jam 12 sampai jam 12 malam lagi. Ini ada istri saya yang dari kafir juga. Dia pernah puasa 3 hari 3 malam. Wallahi. Kami pernah puasa 3 hari 3 malam. Ada orangnya sekarang masih hidup, belum mati. Itu sama-sama kami dari kafir. Ini memang ketika kami masuk pedalaman Papua, saya memimpin jemaat di Papua, ya, setiap saat pasti ada bayi yang menangis. Kami ambil, kami pelihara di rumah kami di Sorong, Papua. Banyak sekali anak-anak Papua yang kami tampung di rumah. Sampai kepala dinas sosial, masih ingat saya, Dr. Randus Yos Papami, memberikan bantuan setiap bulan itu 1 ton beras. Karena kami pelihara anak-anak kecil. Saya dan istri berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Wallahi. Begitu. Lalu jemaah bertanya, kenapa? Ada apa orang kafir berpuasa? Sampai hari ini masih ada pendeta-pendeta yang berpuasa. Untuk apa? Kalau ditanya, mereka mengatakan, karena kami menghadapi pergumulan berat di depan. Kalau menghadapi masalah yang besar, mereka berpuasa. Beda dengan kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita konsepnya berpuasa karena menghormati diturunkannya firman Allah, kitabullah. Semua kitab samawi itu termasuk di dalamnya Taurat dan Injil diturunkan pada bulan Ramadan. Kita berpuasa karena itu, menghormati diturunkannya kitab firman Allah. Mujizat terbesar yang diberikan kepada manusia. Ada yang percaya kitab ini, itulah namanya mukmin, orang yang berserah. Ada yang tidak percaya, namanya kafir, orang kafir, kafirun. Mereka tidak percaya. Lalu mereka membuat kitab sendiri dengan mengangkat pemimpin mereka, ahli kitab. Jadi sudah jelas pada kita bahwa berpuasa bukan cuma dosa-dosa kita diampuni, dijamin bahwa keselamatan bagi orang-orang beriman, umat Islam. Itulah sebabnya kami keluar dari agama Kristen. Kami mencari tahu dan ingin mendalami lebih banyak lagi bagaimana kehidupan para nabi sebelum menerima firman. Semua nabi mendapat firman Allah yang diturunkan mulai dari kitab Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW pada bulan Romaj, bulan yang panas. Itulah tersusun namanya Al-Quran Nur Karim. Pertamanya adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Makanya apa yang dikatakan Nabi Isa terjadi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa kehebatan Al-Quran itu? Kehebatan Al-Quran itu sebelum datang, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa mampu merisalahkan apa yang akan terjadi tentang Rasulullah SAW. Bahkan beliau akan datang ke dalam dunia. Nabi Isa sudah menyampaikan. Bahkan sebelum Nabi Isa juga, Nabi Musa sudah tahu bahwa akan datang seorang yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pendeta mau terbuka, jujur dan berani menderita, hidup apa adanya dalam Islam, insya Allah pasti akan masuk Islam. Namun tergantung daripada hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, sampai kapanpun kafir tetaplah kafir. Bersyukur kita ibu bapak, alhamdulillah. Saya belum tahu kalau ceramah di sini harus dimulai pada sholat isya ya, sebelum tarawih ya Pak Imam. Sesudah tarawih, ya sesudah tarawih. Oh witir. Nah, tadi saya suruh usahakan selesaikan sampai witir, insya Allah ya. Karena ini juga saya besok mau berangkat
ya, tanggal 3 saya dan istri sudah menuju ke bandara karena penerbangan ke Ternate itu jam 2 malam. Jam 2 malam, dia jam 2 malam dini hari. Bukan malam ini, malam besok. Jam 2 malam dini hari. Kami naik pesawat langsung Garuda. Karena kalau dia transit sampai 17 jam, dia harus transit ke Balikpapan, ke Makassar, ke Manado. Jadi panjang sekali perjalanan. Saya bilang panitia di sana, tiket langsung. Jadi kami naik Garuda, 3 orang, saya, istri, anak. Insya Allah, mohon doa dari jamaah agar kami tiba di Maluku, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kondisi kesehatan saya. Alhamdulillah, saya tidak bisa ikuti sholat berdiri karena sudah hampir 3 bulan ini. Saya sudah pernah paksa, habis saya sholat baru 2 rakaat, saya sudah roboh, kena serangan jantung. Nggak tahu, luka kecil di kaki ini bikin saya, bukan orang kira gula, bukan gula ini, karena gula saya setelah diperiksa, gula saya ini cuma 93. Jadi kata dokter jangan juga terlalu rendah Ustadz, minum gula. Oh, saya bilang siapa yang minum gula dok? Enggak. Ini pada waktu bengkak kaki saya semua, seluruh badan bengkak, setiap ceramah saya suruh pijat. Saya tidak tahu kalau saya mengidap pembengkakan jantung. Setiap datang di masjid mau ceramah, ada yang mengaku saya ahli pijat Ustadz. Sampai di Sukabumi, Cirebon, semua ahli-ahli datang. Setiap kali saya mau ceramah, dipijat dulu. Akhirnya kata dokter, ini akibat pijat. Sebenarnya jangan dipijat Ustadz, ini pembengkakan jantung. Dokter yang periksa. Jadi jantung berlari ke bawah, tidak kembali lagi darahnya ke jantung. Pompanya sudah tidak kuat, lemah. Ditanya, apakah Ustadz ada keluarga yang penyakit jantung? Tidak ada Pak. Tidak ada dok. Oke, kalau begitu kita buka sedikit. Enggak dok, kalau boleh pasang ring. Oh nggak bisa Ustadz, nggak boleh. Bagus jantungnya Ustadz, tapi agak tersumbat. Kenapa? Karena forsir tenaga kesana kemari, kayak tenaganya terlalu forsir, dakwanya terlalu semangat kemana-mana. Nah itulah, kami sudah tidak pikir apa mau terjadi dalam hidup, yang penting dakwah. Kami keliling pakai mobil. Ya, karena ini ke Maluku jauh, waktunya juga bulan puasa, mobil kami tinggalkan naik pesawat. Andai bukan bulan puasa, saya hajar juga pakai mobil ke sana. Ya, kalau ke akhirat bisa, saya ke akhirat pakai mobil Pak Imam. Ya, begitu dia. Itu dia. Jadi kami suami istri, alhamdulillah, ibu bapak jangan takut. Kami kemana-mana tidak pernah pakai manajemen. Ya, kami kemana-mana, insya Allah ikhlas karena Allah. Jadi kami tidak mau dari dulu. Kami berdakwah bukan untuk mencari yang lain. Gotbatun fisabilillahi aw raqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Langkah kaki saya ini sudah dicatat oleh malaikat. Sudah keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Ada tisu Pak Imam? Jadi saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, dalam kondisi yang begini, meminta doa kepada bapak ibu saudara semua agar kami sekeluarga selalu diberi kesehatan, terutama saya. Dalam posisi ini pun saya habis buka puasa, sebenarnya saya tidak boleh puasa, tidak boleh. Dengar tadi kan yang GERD, apa namanya tadi, sendawa, itu saya. Nah ini apa namanya, penyakit mah saya udah, lambung saya sudah tinggi, tapi saya paksa, nggak bisa, kecuali mati baru saya berhenti. Ya, mati karena puasa, nggak ada orang mati karena puasa. Insya Allah mudah-mudahan 30 hari selesai sembuh, amin. Itu dia, mudah-mudahan lah 30 hari ini sembuh karena puasa saum. Kita juga di rumah sakit kemarin sebelum diperiksa disuruh dokter puasa. Ustadz, puasa dulu 1 malam. Iya dok, karena besok akan disuntik dan obat keras yang kami masukkan. Jadi saya puasa, disuruh puasa. Dokter aja suruh puasa. Jadi saya yakin dengan puasa kali ini Allah akan sembuhkan semua penyakit saya. Doa jamaah saja saya minta, dan kita selalu setia bersatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan apa yang kita cita-citakan terjawab di bulan Ramadan ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ibu bapak. Saya sudah nggak enak. Mungkin ibu bapak ada persiapan banyak di rumah sana, ya. Ada yang mau siapkan untuk sahur, sudah terganggu dengan ceramah ini. Jadi saya kira
perkenalan saja bahwa kemarin pulang dari masjid ini, saya dan istri langsung masuk rumah sakit saya. Jadi doa sebanyaknya dari jemaah. Saya kira itu Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin berbagi tutorial kembali dengan teman-teman yang masih pemula, bahwa sebelumnya saya ingin katakan bahwa tutorial ini atau tutorial di video ini adalah tutorial bagi teman-teman yang masih pemula ya, yang masih belum tahu caranya gimana cara ngedit video maupun mau ngedit foto. Jadi disinilah tutorialnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pro ya dalam soal editing, ya sudah tidak perlu lagi menyimak video ini, karena video ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang mau belajar caranya mengedit foto maupun video, ataupun yang masih belum tahu caranya mengedit itu bagaimana. Nah, di sini tempatnya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara menambahkan tag secara otomatis pada sebuah video. Misalkan kita berbicara seperti ini. Nah, kita ingin menambahkan tag. Kalau kita ketik manual itu kan ribet ataupun lama teman-teman ya. Lama, Pak. Nah, bagaimana caranya agar caranya mudah, cepat, sekali klik langsung jadi. Nah, tentunya dengan cara yang sangat mudah. Yang saya gunakan adalah aplikasi yang bernama Capcut teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki atau yang belum memiliki, silakan teman-teman unduh terlebih dahulu di Play Store ya aplikasinya. Baik teman-teman, mari langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini maaf, saya sudah memiliki aplikasi Capcut ya seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bagi teman-teman yang masih belum memiliki aplikasinya, silahkan unduh di Play Store. Ada yang versi gratisnya teman-teman ya, silahkan diunduh saja. Nanti akan otomatis terinstall di handphonenya masing-masing. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman, tampilan awalnya. Nah, untuk menambahkan videonya, kita klik di sini ada proyek baru teman-teman ya. Di sini ada proyek baru. Sebentar teman-teman. Kita cari videonya. Nah, di sini saya menggunakan video ini teman-teman ya. Video saya sendiri, karena videonya itu bebas teman-teman ya. Mau video apa aja, yang penting video lah yang bisa lagi berbicara. Contoh kita play dulu. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Baik teman-teman, ini contoh cara memberikan tag pada video teman-teman ya, dengan otomatis dan sangat mudah caranya. Oke teman-teman. Nah, itulah isi perkataannya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan teksnya? Yaitu pertama-tama kita pas ada di bawah ini teman-teman. Nah, pada bawah ini ada yang bacaan tag, tulisan tag. Nah, lambang T, kita klik saja teman-teman. Nah, ini sangat mudah teman-teman ya. Nah, terus di sini ada yang namanya keterangan otomatis. Nah, lambang A ini teman-teman ya. Kita klik keterangan otomatis. Nah, ini tinggal kita mulai aja teman-teman. Tinggal kita mulai saja, kita klik mulai. Dah, tunggu sampai 100% teman-teman ya. Tuh lagi
lagi berjalan. Ya, kita tunggu. Nah, sebelumnya teman-teman bahwa aplikasi ini efek-efeknya ini memerlukan koneksi internet teman-teman ya. Nah, jadi kalau HP teman-teman tidak memiliki kuota internet, dia tidak akan bisa teman-teman ya. Nah, sini sudah muncul teman-teman nih, sudah muncul nih. Nah, tuh. Nah, coba kita play ya. Nah, sudah ada. Nah, teman-teman, cukup simpel bukan? Sekali klik aja tinggal sudah jadi teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin ingin mengubah fontnya, ya tinggal kita klik salah satu aja teman-teman. Klik ini, terus kita pergi ke gaya teman-teman, gaya. Nah, di sini kita bisa merubah gaya fontnya teman-teman ya. Bisa yang seperti ini misal contoh. Nah, maka dia akan besar tulisannya. Seperti ini misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, jadi bebas teman-teman mau pilih yang mana. Nah, seperti ini misalkan. Nah, misalkan. Nah, ini tidak perlu kita rubah semuanya teman-teman ya. Yang bagian pertama aja karena nanti ke belakangnya dia akan ngikut. Dia akan menyesuaikan. Nah, dia akan menyesuaikan. Mau kita pindahkan posisinya juga teman-teman. Misalkan kita ingin memindahkan posisinya di atas, cukup satu aja. Nah, cukup satu aja teman-teman. Nanti yang lainnya akan menyesuaikan. Nah, akan berada di atas teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, cukup mudah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Baik teman-teman, ini contoh cara memberikan tag pada video teman-teman ya, dengan otomatis dan sangat mudah caranya. Oke teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan caranya? Tinggal teman-teman atur aja sendiri sesuai dengan selera teman-teman, fontnya atau teksnya. Nah, cukup mudah teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, gimana? Apakah teman-teman sudah mulai paham? Saya rasa teman-teman, saya yakin dan teman-teman dengan sekali melihat aja sudah tahu teman-teman, sudah bisa mencobanya. Karena ya tadi dengan sekali klik tunggu tagnya itu langsung keluar otomatis teman-teman. Tidak perlu lagi kita memberikan tag secara manual pada sebuah video teman-teman ya. Nah, ini cukup caranya sangat sebentar, mudah. Nah, mau video sepanjang apapun teman-teman ya, mau durasinya 10 menit bahkan atau 1 jam, itu ya tinggal kita tinggal hanya menunggu saja teman-teman, menunggu prosesnya selesai. Nah, cukup mudah teman-teman ya. Jadi saya ingin bercerita sebentar. Dulu sebelum saya mengenal aplikasi Capcut ini, itu saya menggunakan aplikasi KineMaster teman-teman. Kebetulan di aplikasi KineMaster yang versi lama itu kan tidak memiliki fitur yang seperti ini teman. Fitur membuat teks otomatis seperti ini tidak ada. Jadi saya hanya menggunakan manual teman-teman ya. Padahal videonya hanya berapa menit, mungkin sekitar 2 menitan teman-teman. Nah, itu saya memberikan teksnya itu cukup lama teman-teman, sampai sampai bosan lah ngetiknya. Padahal durasinya hanya 2 menit. Kan kalau dipikir-pikir bukan tidak lama teman-teman ya. Namun ketika kita memberikan teks secara manual itu luar biasa lama teman-teman, sampai bosan lah pokoknya. Nah, ketika ada aplikasi yang bernama Capcut ini sangat mudah, tinggal sekali klik tinggal tunggu prosesnya, maka teksnya akan keluar sendiri dengan sendirinya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini.
Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Untuk teman-teman yang sama-sama pemula, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula ya. Eee, karena apa? Karena, di sini ada tutorial cara, mengedit sebuah foto maupun video dengan cara yang sangat mudah teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula ini insyaallah bisa apa ya, insyaallah bisa dengan mudah teman-teman untuk, mempelajarinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kalau sudah menyimak video ini, dan juga terima kasih banyak sudah, men-support channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat juga. Baik teman-teman, nah saya ucapkan selamat menunaikan ibadah, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan, amal ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.